Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardhin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fid din wal akhwat fillah, zanillahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk, yaitu pertanyaan dari guru parenting yang ke-87 dari member, yaitu Ibu Nurul Amanah di Kendal. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan, ana butuh pencerahan. Semoga admin atau ustadz bisa memberikan solusi. Ana memiliki putri kelas 6 dan dulu pas kelas 4 pernah ana masukkan ke pondok, itu pun atas kemauan Ananda, dan ana mendukung. Qadarullah, awal masuk Ananda jatuh sakit dan gak betah tentunya ya. Setelah 1 semester baru ana pindah ke sekolah yang lama. Sampai sekarang rasa trauma Ananda belum hilang. Terlihat dia bingung saat ini, karena beberapa kawan yang dulu di pondok bareng sudah pada daftar. Dan teman dekatnya juga rencana mondok. Ananda jujur ini sekali, tapi masih ada rasa takut. Ya. Ana minta Ananda untuk mengambil keputusan, karena menurut Ananda sudah agak besar dan pernah merasakan juga. Sudah paham resiko yang akan diambil. Ana mendukung semua keputusan Ananda. Bagaimana ya Ustadz? Sebaiknya apa yang Ana lakukan? Apakah yang Ana lakukan sudah benar? Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Nah, 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, solusi dari permasalahan Ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd, ya. Bahwa Ananda yang tadinya pernah masuk pondok ya, kemudian tidak betah. Ini adalah sebuah yakni perjalanan hidupnya yang dia sudah mulai mengenal dari dunia pesantren ya. Dan qadarullah mungkin karena sakit sehingga tidak betah. Dan ini biasanya menyebabkan trauma sedikit, bukan besar sebenarnya ya. Artinya sesuatu yang wajar. Mungkin ternyata dia baru merasakan beginikah pesantren, kaget. Seharusnya ketika hendak keluar tidak langsung dikeluarkan atau tidak langsung dituruti untuk keluar, tapi terus dipompa, dimotivasi, karena sebenarnya anak kecil itu tinggal bisikan dari kita, pendamping, sebagai pendamping yang mendampingi terus menerus. Namun demikian ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu yang di Kendal, bahwa kita harus sebagai orang tua ya, memposisikan kepada anak ini sebagai partner bagi dia, sekaligus juga pendidik, sekaligus juga motivator, sekaligus juga pembimbing ya, sekaligus juga musyrif kalau di pondok ya, sekaligus seluruhnya ya. Sehingga di sini anak ibu tentunya butuh terus dukungan dan dukungan, bukan nunggu dia melangkah baru didukung. Ada anak yang memang inisiatifnya tinggi. Yang seperti ini memang kita selalu berusaha untuk mendukungnya dalam hal kebaikan. Tapi ada anak yang harus dimunculkan, dimotivasi, diberikan stimulus, rangsangan-rangsangan agar dia bisa memilih yang seharusnya. Contoh di sini, kalau ibu ingin memasukkan kembali anaknya ke pesantren, atau kalaupun tidak,
ya ke sebuah sekolah Islam ya yang lainnya, maka coba gambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelas. Jangan sampai di sana dia kecewa ya, sampai di tempatnya sudah bayangin luar biasa, tapi ternyata begitu mengetahui keadaan sebenarnya tidak sebagaimana yang diharapkan olehnya, dia akan kecewa. Maka di sini setidaknya ada gambaran. Kalau kamu masuk pesantren begini, pesantren itu dunianya begini. Tentu ibu kalau tidak punya wawasan dan tidak pernah masuk dunia pesantren agak kurang sempurna dalam menggambarkan. Mungkin perlu minta bantuan orang-orang yang khususnya tentu dengan gambaran yang sama. Maksud saya adalah pesantren tradisional dengan modern berbeda. Jadi ketika menggambarkannya pun harus jelas bahwa pesantren itu nanti begini. Hidupnya teratur, disiplin, karena ada waktu di mana ya selalu diawasi oleh ustadz dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini semua harus digambarkan kalau ingin dimasukkan pesantren. Seperti sekarang ada istilah boarding. Nah, boarding ini ternyata kalau dilihat dari sisi kemiripannya dengan pesantren mirip, naam. Tetapi boarding ini cenderung biasanya materi umumnya masih banyak. Sehingga anak itu tidak melulu kayak pesantren, tetapi dia akan diarahkan juga ke dunia umum, pendidikan non agama ibaratnya ya, yang bukan bagian dari agama, tapi menjadi bagian dari manfaat dunianya. Nah, di sini tentu harus bisa menggambarkan, menjelaskan dengan baik ya, bahwa boarding itu begini. Atau kalau tidak survei, diajak survei ke satu pesantren ini begini, pesantren ini begini, pesantren ini begini. Sehingga anak punya gambaran yang jelas. Itu kalau lebih mudah lagi misalnya. Karena ainul yakin dengan melihat langsung, tentu keyakinannya lebih puas ya, ketimbang sekedar gambaran ya. Atau kalau tidak melalui video-videonya ya, diperlihatkan gambarannya ya, kehidupan sehari-harinya. Kan biasanya ada tuh profil pesantren itu menceritakan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, begitu juga boarding ya. Boarding ya umumnya tidak sama persis dengan pesantren. Sama dalam arti menginapnya sama. Nah, tapi kalau dari sisi kemusrifannya, pengasuhannya, pola asuhnya biasanya ada sedikit berbeda. Ada sedikit penekanan dalam pengajaran agamanya, pendidikan bahasa Arabnya, ilmu syar'iyahnya tentu berbeda. Demikian pula yang saya katakan tadi, yang modern sistemnya maksudnya sudah mulai klasikal dengan yang tradisional, tapi tradisional pun sekarang ada yang klasikal ya. Tentu berbeda, kadang ada yang melulu pada penitik beratnya pada apa istilahnya? Hanya materi diniyah saja semua ya. Materi diniyah semua. Ada kalau pondok-pondok pesantren sunnah ya, yang di atas manhaj salaf biasanya hanya kecenderungannya misalkan tahfidz, fokus tahfidz, ataukah kemudian fokus ke bahasa Arab dan juga ulum syar'iyah ya, tahfidznya ada tapi sedikit dan lainnya ya. Jadi harus utuh dalam menggambarkan, jangan sebagian-sebagian lalu kemudian disuruh memilih. Ini tentu menurut saya terlalu berlebihan. Karena anak belum punya gambaran yang jelas, anak belum tahu kayak apa dunia pesantren itu. Nah, akhirnya ya, mohon maaf, seperti yang terjadi ke Ananda ini. Ananda trauma. Untuk mengobatinya tentu dia harus diperkenalkan ke sistem pesantren yang sebenarnya bagus, baik, ya, bahkan bersahabat dengan dia, nyaman, indah, bahkan mendukung iklim yang sangat baik, begitu ya. Harus digambarkan kepadanya gambaran yang utuh tentang pesantren yang indah, yang baik, yang spesial, bahkan bisa membantu dalam pengajaran, pendidikan atau keilmuan dia kelak nantinya. Nah, gitu harus diberikan penjelasan, gambaran yang lebih jelas ya. Kemudian motivasi di sini untuk anak ya, ataupun dalam menumbuhkan percaya dirinya, khususnya yang tadi anak ibu ini. Jadi fokusnya harusnya memang ibu tidak boleh selalu khawatir. Kalau temenan dengan ini nanti khawatirnya jadi begini, temenan dengan anak begini. Ini akhirnya nanti anak tidak mudah percaya diri. Ketika sulit untuk bergaul ya, tidak mudah bergaul. Ini biasanya kecenderungannya ya, anak akhirnya tidak mudah tidak tumbuh kepercayaan dirinya. Tapi kalau anak dibiasakan dengan bergaul dengan siapa saja, enjoy ya, nyaman, nikmat ya, tidak hanya fokus ke teman satu saja,
melulu ke itu saja. Akhirnya tertutup kalau seperti ini. Maka memang harus dikenalkan ke anak kenyataan hidup ya. Ada teman yang nakal, ada teman yang baik. Mohon maaf, nakal tentu di sini dalam arti adalah artinya perlu banyak pola asuh ya, pola pendidikan yang lebih urgen lagi, intent lagi, lebih perhatian lagi. Artinya bukan dalam arti nakal seutuhnya ya. Artinya di sana namanya anak itu masih butuh pendidikan dan pendidikan. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk menumbuhkan anak kepercayaan dirinya di sini juga bisa perlu ditanamkan akan keyakinan bahwa meskipun berbeda-beda ya suku, misalkan di sini kalau nanti di pesantren itu kan beda-beda suku, beda-beda kebiasaan, untuk saling menghormati ya, untuk saling tidak merendahkan, tidak mengejek. Ini agar percaya dirinya tumbuh dan tidak ada yang hina mentang-mentang dari suku ini kemudian seolah-olah hina, tidak ada. Seakan-akan dengan dia lahir di suku ini kemudian jadi rendah, jadi hina, tidak ada ya. Kita harus kenalkan, kita pahamkan ya corak masyarakat. Di pesantren pun kan begitu kan, ada yang bahkan mungkin ada yang luar negeri, Australia, Amerika. Kadang-kadang ada pesantren yang seperti itu, yang masyarakat santrinya, siswa-siswinya, ya, santriwan-santriwatinya dari unsur yang berbeda, yang sangat jauh. Dari Lombok, ya, dari Sumatera, dari Sulawesi. Ini karakter yang berbeda-beda, yang sangat jauh. Nah, maka di sini harus dipahamkan, diberikan keyakinan bahwa semuanya itu tidak lantas menjadi serta-merta hina, rendah, ya. Karena semua manusia diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan ya. Demikian pula walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini sebagaimana tulisan yang telah kami tulis ya. Judulnya cara menumbuhkan percaya diri pada anak ya. Tinggal dilihat lagi tulisan kami ya. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna ya. Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan kesempurnaan manusia. Bahkan Allah jadikan mereka untuk memimpin di muka bumi ya. Jadi tidak ada yang saling merendahkan, menghina. Kemuliaan di antara mereka adalah takwa. Karena sisi kemuliaannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling takwa. Bahkan mungkin orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja atau bahkan lebih rusak dari itu, kalau punya pengalaman-pengalaman buruk misalkan, pun dia tidak boleh kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus selalu berbaik sangka, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bisa berubah lebih baik, dia bisa mengarah kepada kebaikan, dia bisa berubah menjadi anak yang saleh dan salehah ya. Masing-masing orang ya punya potensi kebaikan karena Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan pada jiwa itu fujur atau takwanya. Tinggal dia akan memilih fujur, kedurjanaan, kedurhakaan ataukah ketakwanya. Dan itu diilhamkan. Ada ikhtiar dari kita untuk memilih. Ada kecenderungan. Nah, mohon maaf Ibu ya. Kami ingin meluruskan di sini dan juga kaum muslimin menjadi nasihat. Jadi anak meskipun umur segitu tidak kemudian kita lepas dalam memberikan pilihannya. Jadi kita harus memberikan gambaran utuh. Resikonya termasuk gambaran utuh termasuk di sini adalah nggak enaknya, kalau bisa dikatakan nggak enak di dalamnya itu begini dan begini, itu semua harus digambarkan. Baiknya disebutkan, buruknya disebutkan, enjoynya disebutkan, nikmatnya di dalamnya disebutkan, dan nggak enaknya juga disebutkan, sehingga anak akan memilih sesuai dengan pilihan yang tepat. Itu kalau kita istilahnya menyerahkan pilihan pada anak. Tapi kalau Anda lebih yakin untuk mendorong, memotivasi agar dia selalu mengambil yang terbaik dari pilihan orang tuanya, juga tidak mengapa ya. Tapi bukan memaksa tentunya. Karena tadi kita memancingnya dengan
stimulus ya, rangsangan-rangsangan yang gambaran-gambaran yang baik tentang dunia pesantren misalkan ya. Tayyib. Banyak ya. Banyak dari anak-anak putri yang justru biasanya hafalannya lebih cepat. Banyak yang dari kaum anak santriwati itu biasanya lebih banyak hafalannya. Nah, ini dan bahkan lebih baik pergaulannya ya. Lebih cepat menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya atau tempat di mana dia baru menempatinya, misalkan pesantren, dia tetap menyesuaikan diri dengan cepatnya ya. Nah, di antara hal yang mungkin bisa membantunya agar agar dia percaya diri, tumbuh percaya dirinya adalah dengan mungkin ketika nanti di pesantren juga didekatkan dengan teman-teman yang baik. Maksudnya dipertemankan, dipersatukan. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, langkah pertama kali yang dilakukan Nabi justru adalah mempersaudarakan antara muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansor, penduduk Madinah setempat. Nah, mungkin di situ juga penting untuk ketika kita hendak mesantrenkan anak, menyekolahkan anak di sebuah lembaga, orang tua juga kadang perlu melakukan ini, mempersatukan ukhuwah. Jadi memperkenalkanlah kepada anak yang lainnya, misalkan ini begini ya, ini anak saya gini ya, tolong dijaga ya, sampai baik ya sama dia ya, sukanya begini soalnya ya, misalkan. Nah, dengan seperti ini jadi enak ya, karena dipersatukan. Ini yang dilakukan Rasul SAW. Makanya orang-orang muhajirin disambut baik oleh orang-orang Ansor. Padahal orang-orang Ansor adalah penduduk setempat yang mereka tentu punya tempat tinggal. Orang-orang muhajirin belum punya tempat tinggal. Nah, ini mengambil ibrah dari pelajaran ini, maksud saya, di dalam menumbuhkan kepercayaan kepada anak, sehingga anak mungkin tidak merasa sendiri di pesantren, tidak merasa kesepian, tidak merasa tidak ada teman seolah-olah. Padahal dia butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, berteman dengan orang lain. Nah, kepercayaan diri juga bisa tumbuh dengan sebenarnya seiringnya belajar agama. Nanti kalau dia belajar agama semakin kokoh, semakin kuat ya, paham agama ya, nanti tumbuh kepercayaan dirinya. Karena orang yang imannya kuat, tentu dia akan lebih kepercayaan dirinya lebih kuat. Kenapa? Karena dia tidak perlu ditakuti. Siapa yang perlu ditakuti? Siapa yang perlu dikeluhi? Tak perlu. Dia akan mengeluh hanya pada Allah. Ya, dia akan mengadukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita memperbaiki pola asuh kita kepada anak-anak kita. Jadi meskipun generasi milenial, bahkan mungkin generasi zilenial, kita dihadapkan dengan generasi yang mungkin seperti ini ya. Artinya seolah-olah harus pilihan mereka yang memilih. Tidak juga ya. Kadang sejarah itu berulang bahwa orang tua pula lah yang kadang harus menuntun kembali anak-anaknya, harus mengarahkan kembali anak-anaknya ya, sehingga memilihkan ke sekolah yang tepat ya. Tadi asalkan kalaupun kita memilihkan dengan gambaran yang utuh, resiko-resikonya disebutkan ya. Kalau di sini jauh jaraknya, nanti jarang dikunjungi ibu misalkan ya. Jadi sebutkan dong. Jadi anak itu enjoy nantinya. Kalau misalkan di sini deket, nanti mudah. Dan saya punya pendapat mungkin, dan ini mungkin berbeda dengan yang lain, tidak masalah ya, bahwa kalau anak perempuan sebaiknya lebih dekat ke ibu saja. Maksudnya jangan jauh-jauh mondoknya. Kalau memang ada sekolah Islam yang bukan boarding sekalipun ya, maksudnya pulang kembali ke rumah, tapi dengan pendidikan agama yang sudah cukup ya, hafalan cukup, bahasa Arabnya bagus, saya kira cukup. Tidak perlu harus mondok ya, tidak perlu harus masuk ke pesantren ya. Cukup dengan sekolah full day school, sekolah agama yang full day school ya. Ini sudah cukup, karena pertama anak perempuan itu tentu beda dengan anak laki-laki yang bisa cepat menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, cepat dengan tempat barunya ya, menyesuaikan dengan tempat barunya. Anak perempuan mungkin butuh penyesuaian yang lama. Nah, ini mungkin kiranya harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, karena ya kasih sayang untuk anak perempuan ini biasanya harus lebih besar, khususnya dari ayahnya.
kemudian juga dari ibunya, ya. Maka kalau dia dilepas langsung ke pesantren di umur SMP khususnya, apalagi SD, jangan sebaiknya, ya. Karena dia lebih butuh lagi dan butuh lagi yang namanya kasih sayang. Kelucuan dia, keimutan dia itu jangan dilepas, dinikmati ustadznya, dinikmati guru-gurunya, ya. Nikmati orang tuanya dong. Ya, jangan dibawa ke pesantren dulu. Ya. Kasihan, apalagi kalau S4 SD, ya. Mohon maaf, ya. Sebaiknya jangan. Makanya pesantren sekarang sudah mulai mengkerucut untuk menghapus untuk SD, jenjang SD itu dihilangkan. Karena sebenarnya kalau dari sisi pendidikan dikaji lebih mendalam, umur sekian itu masih butuh banyak perhatian orang tua. Masih butuh banyak ibu yang asli, bukan ibu yang pengganti. Ya, ayah yang asli, bukan ayah pengganti. Maka di sini, ya, dibutuhkan, ya, istilahnya untuk dekat dengan orang tuanya, lebih dekat kepada orang tuanya. Nah, itu dua alasan itu saya kira sudah menjadi bahan pertimbangan yang mungkin kalau ingin masukkan pesantren atau tidak dengan bahan pertimbangan ini. Kalaupun masuk pesantren yang lebih dekat jaraknya sehingga lebih sering dikunjungi, lebih sering untuk dijenguk dan seterusnya, ya. Jadi pun kalau ada komunikasinya tidak putus, ya, mudah dan seterusnya. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah SWT. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita di dalam mentarbiyah anak-anak kita, dalam mendidik generasi penerus kita semua yang tentunya mereka akan menjadi pemimpin esok, ya, menjadi orang-orang yang saleh dan saleha, menjadi orang-orang yang memimpin ataupun membimbing generasi berikutnya, ya, menjadi orang-orang yang tentunya juga punya misi dan visi untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, ya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama atau pendidikan Islam, ya. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita sehingga kita masuk nantinya termasuk golongan orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah SWT bersama keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, mungkin yang suaminya dengan suaminya, ya, semuanya dengan kakeknya, bahkan mungkin dengan ayahnya, ibunya, semuanya, dan juga bahkan keturunannya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.